Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi as'aluka khairam ma fi hadhihi lailati wa khairam ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha, amma ba'd. Ikhwatal iman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita pada malam hari ini dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu guna kita belajar tentang ilmu agama. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya yang insyaallah istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian kita mulai, ada beberapa yang perlu kami sampaikan dari panitia Masjid Nurul Iman dan Majelis Taklim Cahaya Sunnah. Seperti biasa kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk mentaati tata tertib yang sudah diketahui secara umum. Yang kedua, insyaallah nanti setelah kajian ada layanan kesehatan yaitu yang berupa fastu. Bagi yang berminat nanti dapat menghubungi panitia dengan infak sukarela. Kajian ini insyaallah akan selesai sebelum adzan Isya karena akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi setelah Isya, setelah sholat Isya nanti kajian ditutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Dani hafizahullah ta'ala. Kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, jamaah Masjid Nurul Iman yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang indah Allah pertemuan kita di malam hari ini dalam pertemuan yang semoga Allah jadikan keberkahan, jam'un mubarak, pertemuan di dari malam-malam bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Dan sebagaimana seorang muslim layaknya untuk mereka berbekal sebelum melangkahkan kakinya, sebelum menuju bulan Ramadan, mereka juga harus berbekal. Bekal yang dimaksudkan tak luput dari bekal ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari telah berwasiat, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum amalan. Bulan Ramadan banyak sekali ucapan dan amalan yang harus kita datangi. Dari al-adhkar, zikir-zikir, dari sholat, puasa, ya, juga di antaranya banyak kita datangi amalan-amalan kebaikan, segala wujud ihsan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan yang Allah sebutkan fa innahu li wa ana ajzi bih,
Karena puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Jadi balasannya kata para ulama tak terhingga. Bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat. Puasa khusus untuk Allah dan Allah lah yang tahu ya berapa lipatan yang akan dilipat gandakan dari pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini tema dengan judul Syariat Puasa dan Kesempurnaan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, nama Allah yang paling sempurna, nama Allah yang paling terindah, nama Allah yang terpuji. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tak leput dari Asmaul Husna. Wa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satunya puasa sangat erat kaitannya dengan Asmaul Husna yang menunjukkan bahkan kesempurnaan Asmaul Husna. Sebagaimana dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan pada diri dia kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama. Termasuk anda-anda yang Allah jadikan kebaikan pada diri anda, di antara tandanya, ciri-cirinya, Allah akan faqihkan anda. Allah akan fahamkan anda tentang syariat-syariat Allah. Di antaranya syariat dari rukun Islam berupa puasa. Anda faham tentang ahkamnya puasa. Anda faham tentang masail-masail di bulan Ramadan. Anda faham tentang syarat dan rukun puasa. Anda faham bukan hanya itu saja. Yang perlu Anda fahami di antaranya apa? Yang perlu Anda contoh bukan hanya urusan ukhrawinya Nabi di bulan Ramadan, tapi urusan ukhrawi juga duniawi. Anda perhatikan, subhanallah, terkadang ada urusan terkait puasa tapi jadi ibadah, tapi jadi sunnah. Nampaknya dia urusan makan minum tapi jadi sunnah. Sebagaimana Nabi sebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Ini menunjukkan sunnah. Anda akan mendapatkan pahala menjalankan sunnah. Yang kedua, li'annal yahud wan nasara la yatasahharun. Karena orang Yahudi dan Nasara mereka tidak sahur kalau puasa. Maka Anda menjalankan sunnah dan Anda menyelisih mereka, dapat pahala. Ya, dan Anda dapat keberkahan. Keberkahan apa? Kekuatan fisik Anda. Ini Anda juga harus membekali diri Anda bukan hanya urusan agama, fikih, tapi juga penting. Bagaimana sehat di bulan Ramadan? Apa kebiasaan Nabi? Dari urusan sahurnya ternyata juga perlu diperhatikan. Tak heran kalau manusia tidak memperhatikan urusan sahur dan buka dia, bulan Ramadan akan jadi apa? Waktu di mana penyakit justru numpuk pada tubuh mereka. Ramadan identik dengan syahrul imsak. Bulan kita menahan diri dari makan, minum, menahan hubungan intim di siang hari. Ya, ini asalnya syahwat. Bulan Ramadan, bukannya bulan syahrul akil wa syarab. Bukannya bulan makan dan minum, tapi memberikan makan dan minum kepada fakir miskin. Bukan kita yang banyak makan minum, tapi syahrul it'am. Kita yang banyak memberi makan minum kepada orang fakir miskin, biar kita tahu juga rasanya bagaimana laparnya orang miskin. Biar kita nggak menjadi orang hamba Allah yang ujub dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan sehingga melalaikan diri dia. Allah akan fahamkan diri Anda. Allah akan fahamkan diri Anda jika Allah menginginkan kebaikan pada diri Anda. Ini alamat tanda Allah inginkan kebaikan pada diri Anda. Perlu diketahui, agar kita menjadi orang yang baik di bulan Ramadan, maka kita perlu bekal. Bekalnya adalah ilmu. Ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu di sini bukan hanya ilmu agama,
tentang fikih dan lain sebagainya. Tapi Anda lihat contoh bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana bukanya Nabi. Anda perhatikan subhanallah di bulan Ramadan banyak orang yang mengeluh. Ramadan justru gula darah naik, Ramadan asam urat naik, Ramadan kolesterol naik. Ya, Ramadan berat badan juga naik. Ya, ketika Ramadan sering sakit mah. Sebenarnya jangan salahkan Ramadannya, jangan salahkan syariat puasa, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan takdir Allah, tapi salahkan diri kita. Sahurnya apa? Bukanya apa? Kebiasaan di malam hari ngapain? Ini harus kita perhatikan. Jangan dikit-dikit saya di bulan Ramadan sakit, semua ini takdir Allah. Takdir Allah juga ada sebab. Andil kita mengambil sebab. Ya, kita punya andil untuk mengambil sebab. Ya, sebab sehat atau sebab sakit itu juga di tangan kita. Allah mentakdirkan, ya, tapi ada sebab. Sebabnya apa? Diri kita sendirilah yang menjerumuskan diri pada penyakit. Jangan pojokkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kambing hitamkan takdir ini. Ketika ada seorang pemuda berbuat maksiat, kemudian pemuda ini ditanyai Umar bin Khattab, "Ya fulan, kenapa kamu berbuat maksiat?" "Saya berbuat maksiat karena takdir Allah." Kemudian Umar bin Khattab mengambil pelepah kurma, dipukulin ke pemuda ini. "Kenapa kau pukul aku ya Umar?" "Aku pukul kamu juga karena takdir Allah." Juga demikian, Anda sakit memang takdir Allah, tapi Allah juga mencatat takdir kenapa Anda sakit. Sebabnya diri Anda sudah dicatat. Kemudian Anda sembuh dari sakit juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Ini patut kita tadabburi agar kita kuat di bulan Ramadan. Kita juga harus bekali kita ilmu, segala ilmu yang datang dari Nabi SAW. Kemudian syariat puasa ini dan kesempurnaan Asmaul Husna sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya. Ibnu Qayyim mengatakan terkait dengan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia ilmu. Ya, dalam hal ini kita mau masuk bulan Ramadan. Ya, untuk tahu tentang ilmu tentang Ramadan, kita harus belajar. Untuk faham, kita harus belajar. Dengan fahamnya kita, itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan untuk kita. Ibnu Qayyim berkata, siapa yang ingin membangun gedung tinggi, maka ia harus mengokohkan pondasinya. Kita mau bikin gedung bertingkat-tingkat, maka pondasi harus kokoh. Pondasi yang dimaksud di sini adalah diantaranya sahihul ma'rifah, yaitu pemahaman yang benar tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang kuat. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, asma dan sifat Allah. Makanya penting. Sebenarnya kita belajar asma wa sifat itu lebih penting daripada urusan makan dan minum. Dan asma wa sifat dan tauhid, uluhiyah, rububiyah sudah dijelaskan Nabi SAW. Bagaimana tidak? Urusan masuk kamar mandi saja sudah dijelaskan. Mengenakan pakaian dijelaskan, ngelepas pakaian sudah dijelaskan, hubungan suami istri sudah dijelaskan, adabnya. Semua sudah dijelaskan, masalah yang sepele dijelaskan. Apalagi masalah pondasi yang penting tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan. Semakin kita mengokohkan pondasi kita tentang ma'rifah kita pada Allah, perintahnya dan asma wa sifat, maka pondasi semakin kuat. Pondasi semakin kuat. Makanya kita belajar asma wa sifat agar puasa kita semakin mantap. Yang kedua yang dimaksud dari pondasi tersebut adalah tunduknya dan patuhnya kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tak lepas dari syarat diterimanya amalan ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah, lawan dari ikhlas syirik. Dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Dan lawan dari mengikuti Rasulullah, melakukan apa-apa yang gak diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, fa ini rahimakumullah, ini pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat bagi seseorang. Kita membangun rumah, bangunan, kita gali dulu untuk tempat pondasi, dicor, dipondasi, kemudian dibangun bangunan tinggi bertingkat-tingkat untuk menjadikan rumah. Mungkin dia butuh waktu yang sangat panjang. Sampai finishingnya butuh waktu yang sangat panjang. Itulah proses. Kita belajar. Termasuk asma wa sifat kita harus tahu. Apa kaitannya sama Ramadan, puasa, kita harus tahu. Agar kita bisa berilmu tentang Ramadan, berilmu tentang pembuat syariat puasa. Kalau sudah ilmu ini semakin mantap, kita akan cinta dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau sudah kita cinta, kita akan merasakan lezatnya puasa. Jangan sampai Anda jadikan puasa itu hanya menunaikan ibadah wajib. Salat 5 waktu hanya menunaikan ibadah wajib. Wudhu hanya merupakan syarat sahnya salat. Jangan. Anda belum bisa tahapan merasakan nikmat dan lezatnya ibadah kalau Anda hanya berpikir ingin menunaikan kewajiban saya dengan Allah. Akan kurang. Anda belum sampai derajat cinta masuk ke lezat kalau hanya menunaikan ibadah wajib. Tapi kalau Anda tahu ilmunya, sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tahu ilmunya, maka akan semakin cinta, sayang. Ketika sudah cinta dan sayang, akan naiklah rasa lezat. Anda mau memasuki bulan Ramadan, tentunya apa? Kalau Anda cinta, Anda bangga, senang. Ada farah wa surur, bangga, tamu Allah akan datang. Ketika Ramadan akan berlalu, ketika mau mendekati 1 Syawal, Anda sedih, Ramadan akan berpisah dari diri Anda. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, malam Lailatul Qadar ada di antara malam dari 10 malam. Seandainya malam Lailatul Qadar ada dalam 1 malam dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan semua malam itu dalam setahun untuk mencari 1 malam Lailatul Qadar. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an, 2 pondasi yang paling dibutuhkan. Nah, di antaranya para ulama juga membagi tauhid menjadi, ada yang membagi 3, ada yang menjadi 2. Yang membagi 3 tauhid apa? Pertama, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Orang-orang kufar di zaman Nabi, mereka rata-rata juga mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah. Tapi Nabi memerangi mereka bukan karena tauhid rububiyah, tapi karena tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, mereka mensekutukan Allah dalam perkara peribadatan. Ini yang diperangi Nabi SAW. Makanya jangan sampai di zaman kita sekarang, ya, kita merasa terbebas dari kesyirikan. Atau justru naasnya, sebagian manusia mengatakan dakwah tauhid, dakwah pemecah belah umat. Ini bahaya. Kita dianjurkan bersatu oleh Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas tauhid, bukan bersatu di atas kesyirikan. Bersatu di atas tauhid. Dan syarat diterimanya ibadah, amalan harus dengan tauhid, yaitu ikhlas. Gak boleh ibadah untuk Allah dan untuk makhluk, untuk Allah dan untuk kuburan, untuk Allah dan untuk wali, untuk Allah dan untuk pohon, untuk Allah dan untuk penunggu jalan, untuk Allah dan untuk penunggu lautan. Yang diinginkan Allah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat berikutnya mutaba'ah, ibadah tersebut harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ibadah. Lain halnya dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi bersabda, ketika ditanyai tentang urusan dunia, Nabi menjawab, antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham tentang urusan dunia Anda. Ada yang membagi tauhid menjadi 2. Di antaranya yang pertama adalah tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid ma'rifah dan itsbat termasuk padanya yaitu tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah, masuk dalam pintu yang dibagi menjadi 2 dari tauhid ini. Dan tauhid yang kedua adalah tauhid al-irada wa talab, yaitu tauhid uluhiyah. Intinya sama. Mau 3, mau 2, intinya sama. Ini yang dimaukan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan asma, sifat, dan perbuatan Allah jumlahnya sangat banyak.
Kalau kita kupas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, jumlahnya sangat banyak sekali. Di Al-Fatihah saja sudah berapa? Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa? Banyak sekali. Dan jumlahnya asma wa sifat dan perbuatan Allah ini, kalau dibandingkan tentang penyebutan Allah tentang urusan makanan, penyebutan Allah tentang urusan minuman, penyebutan Allah tentang urusan pernikahan di dalam surga, nggak ada bandingannya. Asma wa sifat dan fi'lullah, perbuatan Allah disebutkan berulang-ulang. Ini menunjukkan apa? Masalah tauhid penting, dan semua dalam Al-Quran ya terkandung padanya juga makna tauhid. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan tis'ina isman mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yaitu apa? Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Allah punya 99 nama. Ya. Siapa yang menghitungnya, yaitu menghitung Asmaul Husna, maka dia akan masuk surga. Ini yang disebutkan di dalam dalil 99 nama. Adapun enggak disebutkan, bisa jadi lebih dari 99 nama. Sebagaimana ketika ulama menyebutkan doa terkait salat istikharah, ya, bahwasanya Allah sendirilah yang tahu namanya. Ya, adapun yang kita ketahui 99 nama, di antaranya yang datang padanya dalil. Al-ihsa, yaitu menghitung, disebutkan di sini, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung Asmaul Husna, maka dia akan masuk surga. Apa maksudnya ihsa? Apa maksudnya dalam hadis ini menghitungnya? Ada di antaranya rinciannya 1, yaitu menghafalnya. Kedua, mengetahui maknanya. Dan di sini materi kita kali ini, syariat puasa, apa kaitannya sama Asmaul Husna? Kita hafalkan nama-namanya sebagiannya, kemudian kita ketahui maknanya. Yang ketiga, beramal sesuai dengan kandungannya. Beramal sesuai dengan kandungannya. Jika dia mengetahui bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, maka dia nggak boleh menyekutukan Allah dalam urusan ibadah. Nggak boleh. Dalam urusan rububiyah, dalam urusan asma wa sifatnya. Karena tauhid dinamakan tauhid, ayyu wahidullah mimma huwa min khasa'isih min asma'i wa sifatih wa rububiyati wa uluhiyatih. Nah, karena apa? Mengesahkan Allah dari sisi apa? Yaitu mengesahkan Allah dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Nggak boleh menyekutukan Allah dari 3 tauhid ini. Dan jika dia mengetahui Allah itu Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki, maka dia tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah. Ini keutamaannya. Kita amalkan. Setelah tahu Asmaul Husna, kandungannya kita praktekkan. Ya, makanya ketika Anda berdoa minta rezeki, Anda harus cocok mintanya. Ya Razzaq, rizqni. Wahai pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya, wasi'an, rezeki yang luas. Ya, rezeki yang luas misalkan. Jangan Anda ketika minta rezeki tapi yang Anda panggil bukan Razzaq. Misalkan apa? Ya Nasir, wahai Maha Penolong, berilah saya rezeki. Ya, rezeki itu harusnya Razzaq. Maka konteksnya Anda berdoa dan Asmaul Husna yang Anda sebut harus nyambung. Ini termasuk adabnya. Makanya penting kita belajar. Jika dia telah mengetahui bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, maka Allah yang menjadikan rahmatnya itu diturunkan, ya, sehingga apa? Kita tahu Allah Rahman Ar-Rahim. Contoh, Allah Rahman, Allah Rahim. Apa kaitan sama puasa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, Allah tidak ingin menjadikan syariat puasa ini siksaan bagi Anda.
syariat puasa ini sebagai azab. Bukan. Justru menunjukkan sayangnya Allah. Kenapa demikian? Kalau kita dalam setahun gak ada puasa, mungkin kita akan banyak dosa numpuk dan sakit, penyakit, kelembapan dalam tubuh numpuk, potensi terjadi sumbatan, potensi terjadi tumor, potensi terjadi kanker, potensi terjadi sumbatan pada pembuluh darah, potensi terjadi sumbatan pada usus, potensi terjadi kematian sel yang sangat banyak. Makanya dipuasakan, menunjukkan apa? Rahmatnya Allah. Allah sayang. Ya, Allah mencipta tubuh kita. Allah Sang Khalik. Nama Allah Al-Khalik. Dengan nama Allah Sang Khalik, Allah mencipta tubuh kita. Allah juga tahu tubuh kita. Allah Alim. Ya, begitu pula Allah Al-Khabir. Bukan hanya Allah tahu, tapi Allah tahu detail-detail tubuh kita. Tidak ada ceritanya 1 senti atau 1 milimeter atau kecil ukuran sekecil apapun tubuh kita dicipta nggak ada fungsinya, nggak ada. Kalau ada orang kena batu empedu, sudah operasi aja empedunya, empedu nggak ada fungsi. Jangan bilang nggak ada fungsi. Allah ciptakan organ sekecil apapun dengan fungsinya yang manusia nggak bisa cipta. Fa'ini rahimahumullah. Allah tahu detail-detail perkara. Dan Allah tahu kalau tubuh kita perlu puasa. Dalam 1 pekan disiapkan oleh Allah puasa Senin Kemis. Karena durasinya cuma 1 pekan. Dalam 1 bulan, karena durasinya 1 bulan, Allah jadikan puasa di tengah bulan. Kalau 1 pekan, puasanya terpisah. Senin Kemis. Ketika durasinya 1 bulan, dijadikan puasa di tengah bulan 13, 14, 15 Hijriah. Ayyamul Bid. Yang puasanya berturut-turut 3 hari. Ketika waktunya durasinya 1 tahun, Allah jadikan hampir di tengah tahun, di bulan ke-9 Hijriah, dijadikan puasa Ramadan, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Ini menunjukkan darurat puasa. Kalau Ramadan gak diwajibkan, Ramadan dihukumi sunnah oleh Allah dan Rasulnya, niscaya banyak umat manusia gak puasa. Makanya darurat puasa dalam 1 tahun ada di bulan Ramadan. Untuk membersihkan racun selama 11 bulan, 1 bulannya, bulan ke-9-nya, kita puasa sudah bukan seperti Senin Kemis, sudah bukan seperti Ayyamul Bid, tetapi 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh puasa, bertubi-tubi bagi mereka yang gak ada uzur. Jelas banget syariat ini sangat indah. Allah juga Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Bukanlah dengan puasa bikin Anda sakit. Dengan puasa agar Anda kena stroke? Tidak. Dengan puasa agar Anda kena kolesterol asam urat? Tidak. Dengan puasa agar Anda kena sakit mah? Enggak. Justru puasa sebagai obat. Makanya kalau ada orang puasa bilangnya, saya nggak bisa puasa. Saya sakit mah kalau puasa. Kayaknya saya mending bayar fidyah. Enak aja cari udzur. Ya, tanya dulu, Pak, permisi Pak. Anda sahurnya apa, Pak? Saya sahurnya cuma rendang kok. Ya, rendang 1 piring, kemudian masih tambah cabai, kemudian ya pantas Anda sakit, Pak. Coba kalau Anda tadabburi sahurnya Nabi. Nabi sahur bisa makan kurma. Ya, seringnya kurma. Akan menjadi sahurnya Anda sebagai obat kalau kurma ditambah pasangannya. Kurma dengan timun, kurma semangka, kurma dengan melon. Ini menjadi obat sakit mah Anda. Menjadi obat kencing manis Anda. Ya, menjadi obat kegemukan Anda, obesitas Anda. Menjadi obat bagi Anda yang badannya terlalu kurus. Menjadi obat bagi mereka yang darahnya kental, pekat. Menjadi obat bagi mereka yang mandul. Menjadi obat bagi mereka yang kena kanker. Subhanallah. Dengan izin Allah pola makan ini, subhanallah, kasus kanker stadium 4B pun dengan izin Allah bisa sembuh. Hanya dengan makanan. Ternyata manfaat puasa, Allah tahu kalau puasa jadi obat, Allah tahu, makanya dijadikan syariat puasa, karena Allah Syafi. Tapi jangan niatnya puasa, saya puasa biar badan saya kurus. Jangan, puasa karena Allah. Badan kurus atau ideal, itu karena hikmah. Saya puasa agar penyakit kanker saya sembuh. Jangan, puasa niatnya karena Allah. Adapun sel kanker dibunuh melalui puasa, itu hikmah. Ya, kalau puasa, subhanallah, sahur, masya Allah. Mereka punya mindset, kadang saudara kita punya mindset, untuk bisa kuat di bulan Ramadan puasanya, sahurnya harus banyak. Ini salah. Anda sedang sakit, katakan tumor, ada kanker, nasallallahu afiyah.
Anda banyak makan. Kata Hippocrates, Anda memberikan makan pada penyakit, banyak memberikan makan pada penyakit, ya, Anda banyak makan ketika sakit sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Wah, puasa sebenarnya obat. Dengan puasa sel tumor kanker dibasmi. Dengan puasa ternyata leukosit naik. Dengan puasa kekebalan tubuh naik. Dengan puasa kelembapan dalam tubuh hilang. Dengan puasa sumbatan banyak terbuka. Dengan puasa plak di usus dibersihkan. Dengan puasa plak dalam pembuluh darah dibersihkan. Dengan puasa saluran kemih dibersihkan. Dengan puasa subhanallah sel tua dibuang diganti sel muda. Masya Allah. Banyak sekali. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi imam membaca surat Al-Baqarah tentang puasa. Allah sebutkan tentang puasa 13 kali di dalam Al-Quran, 6 kalinya terkonsentrasi dalam surat Al-Baqarah. Tadi sudah dibaca imam. Ya, di antaranya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Makanya kalau kita semakin tahu ilmu tentang puasa, ilmu tentang Asmaul Husna, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang hikmah di balik syariat, ilmu tentang fikihnya dari puasa, kita akan tahu puasa itu lebih baik bagi kita daripada kita nggak puasa. Adapun dari sisi ukhrawi, disiapkan Rayyan, pintu surga Rayyan, disiapkan dosa kita dihapuskan. Disiapkan juga di antaranya dengan puasa akan menjadi syafaat yaumul qiyamah. Ya, dengan puasa digugurkan dosa-dosa dia. Ya, dan banyak sekali faedahnya. Dilipatkan pahalanya lipat ganda yang sangat banyak. Fa ini rahmanarahmatullah jami'an. Fa Allah juga Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah tahu bahwasanya puasa ini merupakan kebaikan untuk hambanya. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah. Menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya Asmaul Husna dengan dalam hal ibadah yang sedang kita bahas ibadah puasa. Yang keempat, berdoa dengannya, dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah punya nama-nama yang mulia, maka hendaklah Anda berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.
Sebelum sesi tanya jawab, kita lanjutkan sedikit. Pengetahuan tentang Allah Ta'ala adalah fitrah yang disukai jiwa manusia, termasuk untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, untuk menuju kesempurnaan. Semakin seseorang mengingkari eksistensi Allah Ta'ala, maka dia akan semakin jauh dari pengetahuan tentang Allah, semakin gak suka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjauh dari Allah dan menjauh dari ibadah. Sebaliknya, kalau kita semakin tahu eksistensi Allah, kita semakin belajar tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Mereka apa? Punya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga apa? Semakin ilmu tentang Allah naik tinggi, maka apa? Mereka semakin takut. Semakin ilmu kita tentang Allah tinggi, semakin kita mendekati ibadah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin kuat, semakin yakin, semakin khusyuk. Mau berbuat maksiat, tahu Allah basir, Allah maha melihat. Mau menggibahi saudaranya, mau mengadu domba saudaranya, tahu Allah sami, maha mendengar. Ya, dan Allah selalu mengawasi hambanya. Allah selalu mengintai hambanya. Sehingga apa? Dia semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semakin mendatangi ibadah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dan benar-benar takut adalah para ulama yang mereka faham betul tentang hakikat Allah Ta'ala. Karena ketika pengetahuan kepada yang maha agung dan maha kuasa sudah sempurna dan bekal ilmu tentangnya sudah memadai, maka perasaan takut kepadanya akan semakin besar. Kita takut Ramadan gak diterima, ya, perlu dihadirkan. Ya, rasa cinta kepada Ramadan juga perlu dihadirkan. Kemudian ambil sebab-sebab Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Ini termasuk sifat roja. Kita mengharap kepada Allah dengan mendatangi 3 syarat. Syarat yang pertama, cintailah Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Syarat yang kedua, takutlah Ramadan kita gak diterima. Syarat yang ketiga, ambillah sebab-sebab bagaimana ibadah Ramadan kita diterima. Ini sebagai bahan tadabbur kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sudah mendapat ilmu tentang Allah, maka kita bisa mudah untuk menggapai al-ihsan. Karena ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang yang iman pasti dia berislam sampai derajat Islam. Tapi yang orang iman belum tentu sampai derajat ihsan. Tapi kalau orang sudah derajat ihsan, dia sudah sampai iman, dan iman sudah dia lewati. Di antaranya sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis Jibril, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim menjawab, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya, wahai Rasulullah, apakah ihsan? Kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ya, seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dialah Allah yang melihatmu. Inilah realisasi dari sabda Nabi SAW. Kalau kita sudah sampai ilmu tentang Allah sudah tinggi, sudah punya bekal, maka kita bisa sampai derajat ihsan. Kita beribadah seolah-olah apa? Kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, seolah-olah Allah selalu mengintai kita, selalu mengawasi kita. Yang dimaksudkan di sini, kita melihat Allah bukanlah kita melihat zatnya Allah, namun apa? Kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu Allah basir, Allah melihat kita. Nah, dan maksudnya adalah kita melihat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an terkait asma wa sifat, pembagiannya ada asma wa sifat terkait dengan zat seperti Al-Hayyu, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Qawi, Al-Ali, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qadir. Ya, ini termasuk asma wa sifat terkait zat. Yang kedua ada yang terkait dengan fi'il. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Afu. Ya, juga ada yang terkait dengan kesucian Allah. Ya, seperti Al-Quddus, As-Salam, ini kesucian Allah. Ada yang keempat terkait dengan beberapa sifat dan tidak menunjukkan makna tunggal seperti Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim, ya, dan seterusnya. Fa ini penjelasan ringkas kami. Fa mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan sebelum salat Isya. Tafadhal barakallahu fikum. Balik para jamaah yang akan bertanya, kami persilahkan untuk ke sebelah kiri ya. Ada yang bertanya. Jadi tidak perlu ditulis secara lisan saja. Ada apa? Dari akhwat mungkin belakang kamera. Ya, belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga dan orang-orang yang dicintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya, ketika seseorang dia mendapati dirinya jatuh bangun dalam kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tetapi tidak juga manjur kepada orang tersebut. Lalu Allah pun memberikan penyakit kepadanya. Tetapi di saat yang sama, orang tersebut Allah berikan kepada kecondongan untuk berbuat baik. Contohnya dia mendatangi ilmu. Dia dikenalkan tiba-tiba oleh Allah dengan pengetahuannya tentang rahmat Allah. Dia dikenalkan dengan pengetahuannya tentang kebaikan-kebaikan Allah dan berbagai macam hikmah yang dia baru pelajari setelah dia terjatuh dalam kondisinya tersebut. Nah, maka pertanyaan saya Ustaz, apakah ini sebuah prasangka yang baik dari seorang tersebut dan bagaimana kiat kita mempunyai prasangka baik yang benar kepada Allah? Mungkin itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah tergantung dari prasangka hambanya. Nah, subhanallah, terkadang orang sakit, ada yang sakit, orang berikan penyakit bukan karena dosanya, tapi untuk mengangkat derajat dia. Seperti siapa? Para nabi. Seperti Allah jadikan penyakit pada Nabi Ayub. 18 tahun beliau sakit kulit yang menjijikkan, benjol-benjol di seluruh tubuhnya, sampai keluar nanahnya, sampai orang-orang meninggalkan beliau. Tapi bukan karena dosa beliau, karena beliau maksum. Allah berikan penyakit untuk mengangkat derajat beliau. Nabi Yakub alaihissalam kedua matanya buta. Disebutkan Muqatil sekitar 6 tahun beliau buta, karena sedih yang beliau rasa berpisah dengan putra tersayangnya Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, ada penyakit yang Allah berikan untuk menggugurkan dosa dia. Ya, untuk menggugurkan dosa dia. Tetapi kita tetap husnudzon, jangan sampai kita berprasangka buruk. Kalau ada orang sakit gak sembuh-sembuh, dibilang oh dosanya masih banyak. Gak boleh mentakyin demikian. Ya, gak boleh suudzon. Bisa jadi sakitnya belum sembuh-sembuh karena obat yang dia pilih belum tepat. Sebagaimana disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, wa idza usiba da'i bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok dengan penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Ini termasuk sebab yang perlu diambil. Dan kemudian orang ini ketika sakit, dia mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah
menginginkan kebaikan pada diri dia, di antaranya apa? Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agama. Dia menyambut kebaikan. Ini termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam kisah ini, pertanyaan ini, ada di antaranya semacam kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada orang alim, apakah Allah akan mengampuniku? Kata orang alim ini yang berfatwa kepada dia, alim menurut dia, ya, kemudian dikatakan Allah tidak mengampunimu. Akhirnya digenapkan 100 sekalian, dibunuh juga. Artinya nggak boleh putus asa. Ya, orang yang menjawab Allah tidak mengampuni si fulan ini, dia nggak tahu Allah Rahman, Allah Rahim. Allah punya 100 rahmah. Satu rahmah ini diturunkan di muka bumi. Yang 99 rahmah nanti di yaumul qiyamah disiapkan untuk kita. Nah, maka apa? Rahmah Allah yang satu sudah kita rasakan, kita punya keluarga, alhamdulillah membahagiakan. Kita bisa makan minum, alhamdulillah. Kita bisa menghirup udara segar gratis, alhamdulillah. Kita sehat walafiat, alhamdulillah. Ini kadang nikmat yang dilupakan. Ini rahmat Allah masih satu untuk semua makhluknya, untuk binatang, hewan, semuanya. Ya, adapun 99 nanti disimpan untuk di yaumul qiyamah. Sekali lagi jangan pernah mengatakan ya dosamu nggak akan diampuni. Ya, dosamu nggak akan diampuni. Jangan pernah mengatakan demikian karena Allah Rahman, Allah Rahim. Ya, Allah memberikan hidayah, petunjuk bagi siapa yang Allah pilih untuk dia, Allah kehendaki. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan dia Allah yang memberikan petunjuk dan dia Allah yang memilih. Ya, ya, maka sebagaimana dalam hadis, fitanun ka qita'il lail al-mudlim. Fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Bisa jadi orang yang paginya muslim, sorenya jadi kafir. Sorenya kafir, esoknya muslim. Maka Anda nggak boleh ketika mendapati orang yang non muslim, Anda bilang terlaknatlah kamu. Nggak boleh. Karena orang yang ada di hadapan Anda ini bisa jadi besoknya dia jadi muslim. Sedangkan ada orang yang mencela dia, melaknat dia, orang muslim melaknat orang non muslim, bisa jadi yang melaknat besoknya jadi kafir. Makanya hati hamba-hamba Allah ini ada di antara jari jemari Rahman, dibolak-balikkan. Makanya banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Ya, banyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan. Ya, Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya ingin menanya sedikit tentang obat herbal. Ada seorang wanita yang sudah berusaha minum obat-obat herbal, juga rimbang-rimbang, sudah sekian lama, tapi juga belum dikaruniai putra. Nah, ini caranya bagaimana, dengan apa yang harus dilakukan seorang ibu ini agar bisa segera mempunyai keturunan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari beliau, ya, bagaimana caranya yang lama nggak punya keturunan bisa punya keturunan? Sering kami sampaikan, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal hidayah, istiqomah dan jannahnya. Termasuk untuk menjadi pasangan suami istri yang subur juga mudah. Sebagaimana agama itu mudah, sehat juga mudah. Untuk jadi subur juga mudah, kalau kita tahu ilmunya. Ya, di antaranya, barakallahu fikum, sebagaimana sering kami bahas tentang promil, tentang kesuburan, sudah kami kupas panjang lebar. Intinya, kenapa ada suami istri tidak hamil-hamil, ada sebabnya. Bisa sebabnya medis, bisa non medis, bisa fisik, bisa psikis. Sebabnya medis terkait dengan diantaranya faktor dari luarnya adalah terbesarnya makanan. Terbesarnya faktornya adalah makanan. Ketika dia dulunya sebelum menikah kebiasaan makan yang
kurang baik, kombinasinya kurang baik, makan di jam-jam yang nggak direkomendasi untuk makan. Ya. Kemudian juga setelah nikah pun masih dia belum move on dari makanan dia. Kemudian dari sisi dari faktor dari dalam yaitu psikis. Ya, psikisnya dia mempengaruhi kesuburan dia. Termasuk stresnya dia dengan pekerjaan. Tubuh sudah lelah, stres. Pikiran juga sudah lelah. Bikin juga masalah ketidaksuburan. Subhanallah, masalah fisik dan psikis akan menyebabkan pengaruh pada darah. Darah akan mempengaruhi sistem hormonal. Nah, termasuk kesuburan. Asyuti menyebutkan darah adalah substansi penentu sperma laki dan ovum pada wanita, mani laki, mani perempuan sehat apa enggak sehat. Kalau pola makannya buruk, darah ikut buruk. Kalau darah buruk, bagaimana air mani akan sehat? Ini sebagai sebab. Tetapi semua izin milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor non medis bisa jadi sihir. Bisa jadi sihir, juga bisa jadi ain, mata jahat. Ada orang yang hasad dengan dia, melemparkan mata jahat dengan hasad atau tanpa hasad. Ini juga berdampak pada diri dia. Intinya perhatikan, kasusnya medis apa non medis. Jika kasusnya non medis, pernah kami dapati, ya semenjak dia menikah perutnya besar wanita ini, dan semenjak itu sampai 2 tahun perutnya besar, nggak diketahui sebabnya apa. Tumor bukan, kanker bukan, hormon kacau terus. Ketika menikah dengan laki-laki ini, ternyata yang nyihir adalah siapa? Mantan kekasihnya dia. Terjadi. Kemudian kalau faktornya faktor medis, Anda lihat faktor terbesar ketidaksuburan, faktor dari luar makanan, faktor dari dalam psikis. Kalau memang dia stres dengan pekerjaan dia, tubuh dia stres, lelah. Makanya tobiatnya wanita di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Wanita hukum asalnya di rumah, wanita bukan di luar. Wanita di luar sudah stres dengan pekerjaan, pulang rumah stres dengan pekerjaan rumah, double. Ya, masih stres dengan pikiran dia. Ya, wanita dicipta dia itu lemah, tidak siap dengan cemoohan, tidak siap dengan celaan makian, tidak siap dengan perkara-perkara yang mengkritik dia. Sukanya wanita itu dipuji, makanya di dalam rumah aja. Nah, bukan berarti haram untuk dia bekerja, bukan. Tapi yang terbaiknya seperti ini. Makanya dia di dalam rumah, makanya psikis berdampak pada diri dia. Kemudian berikutnya faktor makanan ini yang terbesar. Ya, subhanallah, sudah kami lewati. Di antaranya ada yang tidak hamil 1 tahun, 2 tahun, sampai ada yang 10 tahun, sampai 15 tahun. Dengan izin Allah, memperbaiki pola makan selama 2 bulan, kemudian istrinya hamil. Ini jika faktornya faktor apa? Terkait faktor duniawiyah. Jika faktornya masalah agama, ukhrawiyah, ada sebagaimana kami ketika bermajelis dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengkisahkan ada seorang lelaki yang 15 tahun menikah nggak punya anak. Kemudian dinasihati untuk apa? Banyak-banyak istighfar. Bisa jadi dia nggak punya anak karena dosa dia. Dia nggak punya anak karena doa keburukan dari orang yang dia zalimi. Kemudian dia banyak-banyak istighfar. Nggak sampai 2 bulan istrinya sudah mual-mual, hamil. Ya, maka lihat faktornya dari mana. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas semua sebab diambil. Sebab ukhrawi, sebab duniawi. Juga diantaranya doa. Juga diantaranya banyak infak dan sedekah. Juga diantaranya apa? Datangi sholat malam. Karena sholat malam juga obat. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, sebagian melemahkan lafaz ini dan sebagian lainnya menghasankan lafaz yang terakhir ini dari manfaat dari sholat malam, yaitu mutarridatun lidail jasadi. Sholat malam untuk mengusir penyakit dalam jasad dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Gimana? Cukup Pak? Cukup? Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Udah. Nah, insyaallah kita ngobrol santai aja pertanyaannya nanti. Karena jamaah sudah kumpul untuk salat isya, ya. Belum rezekinya berarti. Kami sampaikan ya. Nah, kita sambil ngobrol santai aja pertanyaan nanti ya.
Nah, karena ada yang pengen sholat isya, nggak pengen kajian, pengennya sholat isya aja. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menggapai pahala Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan dari segala wujud kemaksiatan, dan semoga Allah istiqomah kita di atas al-haq, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.